Halo, saya Johannes Valerian. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang web yang telah saya buat perihal untuk UTS mata kuliah pemrograman web ya. Sekarang saya akan mulai menjelaskan saja. Jadi saya ini membuat web dengan inputan ada insert data, update dan delete ya. Oke, di sini ini home-nya. Ini home-nya saya menggunakan ya standar aja ya. Ini ada welcome, ada apa kata-kata seperti ini, terus ada foto, ada username ya. Saya akan membuka ya seperti apa inputannya. Ini inputan saya untuk yang home ya. Gampang saja. Oh ya, di sini saya menggunakan navbar ya. Navbar dari Bootstrap, warnanya ini ya dark. Bebas aja kalian, kalau yang mau warna biru bisa kalian primary, kalau yang lain bisa yang lain gitu ya. Di sini saya menggunakan ini ya label, lalu username, password seperti itu ya. Lalu ini karena biar gampang aja, jadi begitu saya login ini nggak ada username dan passwordnya ngasal aja ya. Jadi langsung login biar gampang. Saya link ke yang bagian ini. Oke, nanti saya akan jelaskan ya. Oke, kita coba masuk dulu ke bagian yang about. Bisa langsung diklik seperti ini. Ini kita langsung masuk ke sini, bisa juga melalui login ya. Misalnya username yang asal. Ini karena saya buat dummy aja ya, biar kelihatan kayak website kantoran aja gitu. Maksudnya ngasal aja. Submit, kita submit, nanti dia akan link ke about, ke yang sini. Nah, sama seperti ini. Ini saya sudah buat ya beberapa datanya sudah saya buat. Oke, ini data yang akan kita masukkan ke sini itu kita harus buat dulu localhost PHP MyAdmin yang kita buat MySQL-nya dulu. Saya akan jelaskan ya MySQL-nya. Saya buatnya di PHP MyAdmin. Ya, kita tunggu dulu, sedang loading. Ya, ini saya buat sesuai dengan nama saya menggunakan PHP code igniter ya, code igniter ya. Jadi saya samakan dengan nama file di sini labtic4, saya samakan aja nama database-nya. Lalu saya buat tabel namanya mahasiswa judulnya ya. Soalnya biar gampang aja, mahasiswa kan kita tahu ada NPM, ada nama, ada alamat, seperti itulah. Kita akan lihat strukturnya nih. Oke, strukturnya yang pertama itu ID karena dia auto increment. Jadi begitu kita masukkan datanya, misalnya nama, NPM, email dan segala macamnya, itu nanti begitu kita masukkan data yang kedua, nanti dia akan memberi nomor pada data tersebut. Itu data yang selanjutnya. Misalnya kalian sudah buat data yang satu, begitu kalian buat data lagi, nanti itu akan masuk ke data yang kedua. Jadi itu akan akan diberi nomor 2 seperti itulah simpelnya ya. Oke, ini auto increment, namanya saya varchar, yang saya beri teks hanya alamat ya, karena alamat kan banyak ya, jadi saya beri teks saja. Nanti dia akan itunya teks area seperti itu. Ini varchar, biar gampang saya kasih 255 aja. Oke, langsung kita cek ya. Oke, kita coba nih, kita masukkan data ya. Apakah nanti akan muncul di about, misalnya namanya Supri gitu ya, NPM-nya misalnya ngasal aja, emailnya supri@gmail.com gitu ya, teleponnya ngasal aja, kelas 3 ya 22 gitu ya, alamat ngasal aja, jalan sore gitu ya. Nah, gambar nanti, kalau untuk gambar nanti kita nambahkan di dalam webnya. Lalu kita go aja, kita lihat nih apakah sudah masuk kah. Kita refresh, ada ya Supri itu, ini Supri. Ini kan cuma kita tes saja ya, ini karena cuma buat tes saja. Nanti kita akan masukkan ke yang ini, add datanya. Kita ini buat tes saja kan, apakah dia bisa read data yang di sini, apakah bisa. Ternyata bisa ya, dan sudah masuk. Oke, langsung kita delete aja. Kita delete aja biar nah di sini saya
karena ini berbentuk seperti apa, seperti list begini ya. Di sini saya menggunakan table ya. Sekarang saya akan tunjukkan ya inputannya. Saya buatnya di view. Pokoknya ini tuh namanya view ya. Kalau kalian ingin menambahkan data, ingin meread segala macam itu ada di sini di controller namanya. Nah ini nanti saya akan jelaskan lagi ya. Sekarang kita jelasin yang view-nya dulu. Nah ini view-nya saya menggunakan table ya. Jadi kolomnya ini ada picture, ada name. Jadi kolom tuh yang ini. Ada picture, ada name, ada ID, ada job desk. Ini saya membuat webnya seolah-olah seperti website kantoran seperti itulah. Jadi ini sebagai list employee of the year ya. Pegawai terbaik di tahun itu seperti itu gitu. Ya ini ada saya sendiri, lalu saya buat dummy aja. Seperti itu. Saya menggunakan table ya di sini, lalu row-nya barisnya ada ID, ada ini, ada gambar, ada nama, ada ini, pokoknya gitulah ya. Lalu saya tambahkan ini ya, apa seperti button seperti itu. Ini update karena primary warnanya biru, danger warna merah seperti itu. Ini saya ambil juga, kalau ini saya ambil di Bootstrap juga ya, jadi seperti itu. Kalian bisa juga nanti cek di Bootstrapnya. Lalu kita coba untuk yang data tambah ya, add data. Nah di sini saya menggunakan form ya, form. Sebenarnya bebas sih, cuman saya di sini menggunakan form aja gitu. Sama ya, ada navbar juga seperti itu. Nah kita lihat formnya di sini. Nah di sini juga saya menggunakan validation ya. Validation, lalu saya menggunakan juga profile picture, ada gambar juga. Jadi nanti yang harus kita input itu, yang harus valid itu adalah nama, ID, dan profile picture seperti itu. Misalnya kita coba ya, kita menambahkan nama, misalnya namanya John gitu ya. ID-nya kita kosongkan nih, coba. Kita taruh gambar misalnya. Taruh gambar lah ini misalnya. Kita kirim. Nggak bisa ya, karena kita belum masukkan npm field gitu, ID field gitu ya. Ini karena saya nama database npm, nama di sininya npm, jadi saya sesuaikan aja ya nama npm gitu, padahal ini ID gitu ya. Tapi sebenarnya kalian bebas juga kalau misalnya kalian mau ngikutin sama-sama, misalnya data mahasiswa gitu bebas aja, cuman ini saya bikin biar beda aja gitu sama yang lain. Sama kan ini saya pernah juga bikin, nah saya bikin biar beda aja gitu. Nah misalnya sekarang kita input yang benar ya, misalnya namanya John, ID-nya misalnya 78 gitu ya, sampelnya John, terus @gmail.com gitu ya, datanya ngasal aja lah. Oke, ini job desk-nya kita pilih misalnya musician ya, choose file John tapi cewek ya, nggak apa-apa lah. Kita kirim coba nih. Oke, kita kirim. Nah dia nanti masuk ke sini ya. Nih John, ini karena saya sudah buat banyak kayak datanya, saya hapus, makanya ini sudah sampai nomor 34 ya. Makanya ini tidak berurut karena tadi auto increment. Jadi auto increment itu begitu saya buat data yang pertama, dia akan kalau kalian tambah data itu nomornya akan menyesuaikan, jadi selanjutnya seperti itu. Oh iya, saya lupa menambahkan ini ya, address. Nah ini kita update nih, kita akan mencoba update-nya. Update itu saya menggunakan form juga ya, sama-sama form, cuman saya tidak menggunakan form action seperti itu. Jadi dia form control maksudnya, jadi dia masih kurang rapi lah, masih lebih rapi yang tambah tadi. Sama saja ya, cuman di yang update ini saya tidak menambahkan validation ya, saya menambah validation yang ditambah aja, yang di add data. Sekarang kita coba update. Nah misalnya tadi kan foto cewek, kita tambahkan ya, misalnya namanya jadi Sarah gitu ya. Nama ID-nya karena namanya berubah, logikanya ID juga berubah kan, kita tambahin aja berubah nih 4569 gitu ya, Sarah Aniston gitu ya misalnya. Nama telepon juga berubah misalnya ya, seperti ini. Job desk-nya jadi bacer ya, tukang daging ya.
Oh ya, addressnya kita tambahkan misalnya Las Vegas ya, gitu ya. Kita tambahkan ya, ini profile picture, lalu kirim. Nah, ini berubah ya, jadi namanya Sarah, ID-nya pun berubah, job desk-nya pun dia berubah, emailnya berubah, phone-nya berubah ya, address-nya juga berubah jadi Las Vegas gitu. Tadi kan belum tambahin tuh, coba kita tambah data lagi deh, takutnya nanti misalnya nggak bisa ya, kita tambahin jadi Sofia gitu ya, karena saya punya stok foto cewek aja, jadi kita pancangnya tambah-tambah foto-foto cewek aja. 90 gitu misalnya. Emailnya sofia88@gmail.com gitu ya. Phone number nggak salah dulu. Accountant misalnya job desk engineer Washington. Oke, profile picture kita tadi tambahin ya. Nih. Ini sudah ada ya. Tuh, alamatnya juga sudah berhasil ditambahkan. Nama teleponnya juga. Nah, seperti itu ya. ID-nya juga sama sudah. Lalu kita akan mencoba delete ya. Delete apakah ini berhasil? Kita delete. Oh ya, di sini kita cek dulu nih. Apakah dua data ini sudah masuk ke dalam database yang di sini? Coba kita tuh ya, sudah ya. Ada dua ya. Dua database yang sudah kita tambahkan di sini. Nih. Jadi kita kalau mau nambah data, oh ya, nggak perlu ke sini lagi ya. Oh ya, ini juga saya menambahkan ini ya, flash message. Jadi begitu kalian update data, nanti akan ada message seperti ini, updated successfully, seperti itu. Saya juga tambahin di sini misalnya nih. Begitu nanti flash message-nya begitu kalian submit, ada flash message-nya seperti itu. Saya tambahkan di mana kemarin ya? Oh, di sini nih. Saya tambahkan di store-nya. Jadi store itu untuk menambahkan data ya. Jadi kalian juga perlu buat di sini ya. Misalnya yang di sini tuh yang home itu saya buat yang home ini saya buat kalau di controller tuh index ya, seperti ini, gampang aja. Lalu kalau kalian mau add data ini create ya, tambah buat datanya create. Nah, ini store itu untuk di sini, store itu untuk about ini. Jadi kalian harus sesuaikan ya nama yang di sini itu sama nggak sama yang di sini gitu loh. Misalnya kita structure ini namanya name kan, kalian kalau di sini tulisan nama, ini kalian nggak bakal bisa masukin yang dari tambah data itu, nggak bisa masuk ke si yang about yang dari sini, dan yang dari add data ini. Kalau kalian masukin data, dia kalau misalnya yang di controllernya salah, yang di store ini, itu dia nggak akan masuk ke sini. Walaupun masuk juga misalnya nggak lengkap, misalnya namanya nggak ada, padahal kalian sudah tulis nama gitu ya. Harus sesuai dengan ini ya, tablenya namanya apa gitu ya. Ini kan tablenya sudah sesuai nih sama yang di store ini gitu. Nah, ini ya flash message yang tadi ya, flash data lah, bukan flash message, flash data. Lalu ini untuk update sama ya, untuk update sama kayak tambah gitu. Jadi kalau kalian return itu dia akan balik ke mahasiswa. Mahasiswa itu, view mahasiswa itu adalah yang about ini. Yang about ini nama view-nya adalah mahasiswa. Ini cuma saya rubah namanya aja ya, biar gampang gitu maksudnya. Seperti itu. Lalu ini modelnya. Lalu kalian juga harus ini ya, harus primary key-nya, table-nya juga harus ini, harus disesuaikan juga. Lalu allowed fields-nya juga harus, kalau nggak gambar. Kalau kalian mau nambahin di sini juga, kalau kalian juga mau nambah di sini misalnya nambah salah ya di sini ya. Kalau kalian misalnya mau nambah gitu, harus misalnya kalian mau nambah gambar nih kan, picture kan gambar, kalian juga harus masukin di sini gambar. Di sini juga di kontrol juga ditambah ini ya, new name. Lalu file, kalau kalian mau nambah gambar ya pakai ini nih,
nih gitu. Lalu rootsnya juga seperti ini, roots juga kalian tambahkan, default aja sebenarnya sih, nggak perlu ribet-ribet. Sekarang kita coba delete ya, delete datanya, kita delete Sofia, kita delete. Apakah berhasil? Kita delete ya, coba. Oke, sudah ya. Jadi tinggal Sarah doang yang terakhir nih. Tadi Sofia sudah kita hapus. Yang di sini juga harusnya sudah dihapus tuh. Jadi sudah berhasil ya. Insert data juga sudah berhasil. Untuk update juga sudah berhasil. Tadi delete juga sudah berhasil. Oke. Seperti itu aja video kali ini. Semoga jelas ya, semoga dapat menjelaskan bagaimana cara membuat web dengan action ini ya, action update, delete, lalu insert data ya. Pokoknya yang pertama-tama yang kalian harus buat itu adalah ini dulu nih, database ya dulu kalian harus buat. Lalu oh ya, ini sedikit desain aja, pemanis aja, saya buat wave seperti ini, ada about, ada hotline, ada address, sama di sini juga sama. Semuanya pokoknya ada lah ya, di update juga ada tuh seperti itu. Oke guys, sekian aja video kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah aja, atau nanti saya kasih email saya. Oke, see you on the next video. Goodbye.